Bumi yang kita huni ini begitu luas, terdiri dari daratan yang luas dan lautan yang membentang tak terbatas. Pasti masih ada tempat-tempat di sana yang belum terjamah oleh manusia. Mungkin tempat-tempat yang masih dipenuhi misteri dan bahkan belum pernah terungkap kebenarannya. Sobat beriman, kita akan menjelajahi beberapa tempat seperti itu berdasarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita akan menyingkap 5 lokasi misterius yang diuraikan di dalam Al-Quran namun belum ditemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahi bumi kita dengan luas sekitar 500 juta kilometer persegi, di mana 70% diantaranya adalah lautan yang luas. Sementara dataran lainnya mencakup sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut penelitian, manusia telah menjelajahi sekitar 90% dari daratan tersebut. Namun eksplorasi lautannya masih terbatas, hanya sekitar 57,8%. Ini berarti masih banyak tempat yang belum terjamah oleh manusia. Hal ini sangat menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum dijamah tersebut termasuk dalam daftar tempat misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis? Sobat beriman, mari kita telusuri apakah beberapa dari tempat tersebut adalah bagian dari misteri yang telah diuraikan dalam sumber-sumber keagamaan kita. Dalam hadis dan Al-Quran, Dajjal telah dijelaskan sebagai salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Kehadirannya akan menandai ambang kehancuran besar bagi dunia. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyimpan di suatu pulau misterius yang dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara, yang dikenal dengan nama Al-Jassasa. Meskipun ada hadis yang mengungkapkan tentang pulau ini, Rasulullah tidak memberikan detail yang jelas tentang lokasinya di mana. Hanya arahnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bahwa Dajjal akan muncul dari perkampungan Yahudi, Asbahan, bersama dengan 70.000 orang Yahudi. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Dajjal akan muncul dari bumi di arah timur yang dinamakan Khurasan, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan dengan pasti bahwa tempat kelahiran Dajjal berada di sebelah timur dan dekat dengan daerah yang disebut dengan Khurasan. Namun, pertanyaannya kini adalah, di mana Khurasan berada saat ini? Sekarang, Khurasan terletak di wilayah Iran bagian timur, di mana nama Khurasan digunakan sebagai nama provinsi di sana. Namun, jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan merupakan wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah tersebut. Banyak kabar yang tersebar mengenai lokasi Dajjal. Salah satunya adalah bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini memang aneh, dengan keberadaan hewan dan tumbuhan yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Banyak orang mengaitkan Socotra sebagai pulau Dajjal. Namun ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Dajjal dikurung di segitiga Bermuda atau di lokasi lain. Namun karena keterbatasan informasi yang jelas, sulit untuk mengetahui dengan pasti di mana pulau Dajjal sebenarnya berada. Yang pasti, petunjuk dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa tempat Dajjal adalah sebuah pulau. Satu-satunya orang yang pernah pergi ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim secara tidak sengaja bertemu dengan Dajjal karena kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan akhirnya terdampar di sebuah pulau yang lokasinya tidak diketahui dengan pasti. Kejadian yang melibatkan Tamim ini memang sangat unik dan tidak pernah terulangi lagi. Bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwa pulau tempat Dajjal dikurung memiliki lokasi yang tidak biasa atau bahkan mungkin berada di luar dimensi manusia, sehingga tidak dapat ditemukan oleh manusia biasa. Tempat misterius selanjutnya adalah Ainul Hayat,
yang merupakan sebuah telaga atau tempat yang memiliki mata air, memiliki kisah yang sangat menarik. Konon, air dari telaga ini memiliki sifat yang unik, di mana orang yang meminumnya tidak akan mati hingga hari kiamat, kecuali jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diambil nyawanya. Kisah tentang Ainul Hayat erat kaitannya dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dalam sebuah riwayat dari Salafi yang berasal dari Imam Ali, disebutkan bahwa suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadah para malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Malaikat tersebut menjelaskan bahwa ada malaikat yang sejak diciptakan selalu sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya, karena ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Mendengar hal ini, Zulkarnain tertarik dan ingin hidup abadi agar dapat lebih lama beribadah kepada Allah. Maka Zulkarnain dan Khidir alaihi salam beserta pasukan kerajaannya pun mencari telaga tersebut. Mereka berusaha menemukan telaga Ainul Hayat yang konon memiliki air yang memberikan kehidupan abadi. Kemudian mereka menemukan telaga Ainul Hayat di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai sebuah daerah yang gelap, namun bukan gelap seperti malam hari, melainkan gelap karena ditutupi oleh semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanya Nabi Khidir alaihi salam, sedangkan Zulkarnain tidak meminumnya. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini, sementara ada yang berpendapat bahwa beliau telah wafat. Pada abad ke-14, muncul seorang penjelajah bernama Iwan Pons de Leon yang diutus oleh Raja Ferdinand untuk memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian yang dalam Islam disebut Ainul Hayat. Namun sayangnya, hingga akhir hayatnya, Pons de Leon tidak berhasil menemukannya. Ia tewas karena diserang oleh suku pedalaman dari India. Tempat ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Bayangkan, jika telaga Ainul Hayat benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan berebut untuk meminum airnya dan tak lagi takut akan kematian. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tempat misterius yang ketiga ada tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Secara singkat, tembok besi ini dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tujuan untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini diprediksi akan runtuh saat dunia berada di ambang kiamat, dan kaum di dalamnya akan menimbulkan kerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangatlah besar, dengan sebuah riwayat menyebutkan bahwa jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 999 kali lipat jumlah manusia. Menurut survei pada tahun 2021, jumlah penduduk bumi mencapai 7,88 miliar, sehingga jumlah Ya'juj dan Ma'juj menjadi 788 miliar. Bayangkan betapa banyaknya jumlah ini. Jika mereka semua keluar, bumi akan dipadati dan penuh sesak. Logikanya, lokasi lubang atau pintu keluar mereka haruslah luas dan mustahil untuk ditemukan hanya di sebuah pulau. Diperlukan setidaknya sebuah benua yang sangat luas untuk menampung jumlah yang demikian besar. Jawaban yang paling masuk akal adalah bahwa tembok Zulkarnain mungkin berada di dimensi lain, atau sengaja disembunyikan atau dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia manusia. Lalu tempat misterius selanjutnya adalah sebuah gunung yang kisahnya pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi tentang apa yang membuat bumi ini menjadi tenang, kemudian Nabi menjawab bahwa bumi tersebut ditenangkan oleh beberapa gunung. Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya tentang apa yang membuat gunung-gunung itu kokoh. Nabi kemudian menjawab
bahwa gunung tersebut dikokohkan oleh Gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit. Para ahli tafsir menyatakan bahwa Gunung Qaf adalah induk dari semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf. Salah satunya adalah bahwa Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini dengan letaknya berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa letaknya berada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Selain kisah Raja Zulkarnain, ada juga cerita tentang keberadaan Gunung Qaf sebagai tempat bertemunya arus sungai dan laut, yang disebut sebagai Al-Hadr. Beberapa mengaitkan keberadaan pulau misterius, yaitu disebut Al-Hadr, dengan lokasi dekat dengan Gunung Qaf yang menjadi pusat keajaiban alam. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang begitu sholih, yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Mengenai lokasi persisnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dan mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Jika dilihat dari segi kekayaan, mungkin kekayaan sultan-sultan dari Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Raja Sulaiman, seorang nabi Allah. Raja Sulaiman dikatakan sebagai sosok orang terkaya yang pernah berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Shad ayat 35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dia mengira itu adalah kolam air yang besar. Kemudian ia menyingsingkan kedua betisnya. Lalu berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ini adalah istana yang licin terbuat dari kaca." Lalu berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Quran Surah An-Naml ayat 44. Bentuk luar biasa dari istana ini sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran, menambah aura misterius dan keajaiban dari cerita Raja Sulaiman dan Balqis. Menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin, sehingga istana Nabi Sulaiman menjadi istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti yang ada saat ini. Istana tersebut dikenal sebagai Kuil Sulaiman. Saat ini, istana Nabi Sulaiman telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dikenal sebagai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, dilakukan perluasan tembok ini ke arah barat yang sekarang kita kenal sebagai Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Ailat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dikenal sebagai struktur batu melangkah. Penemuan ini memicu penggalian besar-besaran yang akhirnya mencapai Masjidil Aqsa. Namun, penggalian ini memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena dikhawatirkan bahwa penggalian tersebut dapat membahayakan Masjidil Aqsa. Ini menjadi perhatian serius bagi umat muslim karena Masjidil Aqsa memiliki nilai religius yang sangat tinggi di dalam Islam. Lalu, 2 tahun kemudian, pada tahun 2007, reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman kembali ditemukan. Kuil tersebut terletak di sebelah Masjidil Aqsa. Meskipun bangunan kuil telah hancur, para ahli sejarah yakin bahwa sisa-sisa kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk bisa dilihat. Di lokasi yang sama, beberapa peninggalan seperti keramik dan perabotan ditemukan, terkubur selama ribuan tahun. Penemuan ini dianggap penting oleh para ahli sejarah untuk memahami peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia pada masa Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud alaihi salam.
Kuil istana Nabi Sulaiman merupakan lambang dan simbol kekuatan, serta sebagai bentuk pengakuan bangsa Yahudi kepada dunia. Oleh karena itu, penemuan reruntuhan kuil Nabi Sulaiman menjadi sangat berharga bagi kaum Yahudi. Namun ada kontroversi terkait penemuan ini, karena menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan Masjidil Aqsa. Ini menjadi perdebatan yang sensitif karena Masjidil Aqsa merupakan salah satu tempat yang dimuliakan oleh umat Islam. Tindakan mencari reruntuhan kuil Nabi Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa dipandang sebagai tindakan yang merugikan dan tidak hormat terhadap tempat suci umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang masih belum kita temukan. Semoga dari kisah ini memberikan manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.